Penutup bab hambatan utama dalam kesuksesan penjualan. Harga diri yang tinggi berjalan bersamaan dengan kesuksesan besar dalam penjualan. Dengan cara yang sama, penyebab utama kegagalan penjualan adalah harga diri yang rendah. Harga diri yang rendah berarti merasa lebih rendah, tidak berharga, dan tidak pantas. Hal itu dimanifestasikan dalam perasaan tidak kompeten dan tidak mampu. Harga diri yang rendah adalah merasa tidak cukup baik. Harga diri yang rendah adalah membandingkan diri Anda secara negatif dengan orang lain, menyalahkan kualitas yang lebih besar yang dimiliki orang lain, dan menyalahkan diri Anda karena lebih rendahnya kemampuan yang Anda miliki. Harga diri yang rendah adalah melihat gelas setengah kosong, bukan setengah penuh. Harga diri yang rendah menyebabkan stres, negativitas, pesimisme, ketakutan, keraguan diri, dan kecenderungan untuk mengecilkan diri sendiri hampir di setiap situasi. Dalam penjualan, dampak negatif dari rendahnya harga diri adalah rasa takut terhadap penolakan. Rasa takut terhadap penolakan adalah satu-satunya hambatan terbesar untuk berhasil dalam penjualan. Rasa takut inilah lebih dari apapun yang menahan Anda untuk mencapai potensi penuh Anda. Rasa takut ini juga yang membuat Anda menerima jauh lebih sedikit dari yang sesungguhnya dapat Anda peroleh dan menyebabkan Anda tidak dapat melihat calon pelanggan yang lebih banyak dan lebih baik. Rasa takut inilah yang bertindak sebagai penahan potensi Anda untuk berhasil di bidang penjualan. Dan rasa takut inilah yang harus Anda hilangkan jika ingin mencapai yang terbaik di bidang Anda. Satu-satunya hal baik dari rasa takut terhadap penolakan adalah bahwa hal ini merupakan perasaan takut yang dipelajari. Tidak ada orang yang lahir dengan perasaan ini. Rasa takut terhadap penolakan dipelajari melalui suatu proses yang mengondisikan sejak bayi sampai besar. Ini adalah pola kebiasaan negatif yang dikembangkan oleh hampir setiap orang selama proses beranjak dewasa. Dan karena ini adalah kondisi yang dipelajari, berarti juga dapat dihilangkan, dan ada kalanya dapat dihilangkan dengan sangat cepat. Saat dilahirkan, Anda tidak memiliki rasa takut sama sekali kecuali untuk dua hal, yaitu pertama, rasa takut, dan yang pertama adalah rasa takut jatuh, yang kedua takut pada suara yang keras. Jadi, setiap rasa takut yang Anda miliki sekarang ini adalah rasa takut yang pernah diajarkan oleh orang tua, saudara, dan orang lain melalui pengulangan dan penguatan saat Anda bertumbuh. Ketakutan Anda adalah sesuatu yang dipelajari. Rasa takut terhadap penolakan atau ketidaksetujuan didasari oleh cinta bersyarat. Cinta bersyarat terjadi misalnya ketika salah satu atau kedua orang tua memberikan cinta dan dukungan dengan syarat jika Anda berperilaku tertentu. Pada usia dini, Anda belajar bahwa jika Anda tidak melakukan seperti yang diharapkan oleh ibu atau ayah, mereka akan menarik cinta dan penerimaan mereka. Mereka akan marah dan menjadi negatif. Mereka akan menggunakan kritik yang destruktif, bahkan hukuman fisik, agar Anda melakukan apa yang mereka inginkan. Ketika beranjak dewasa, citra diri, yaitu cara Anda melihat dan beranggapan tentang diri sendiri, menjadi sangat bergantung pada cara Anda menganggap orang lain melihat dan beranggapan tentang Anda. Bahkan jika Anda makin menjadi terlalu sensitif terhadap cara orang lain bersikap dan berbicara kepada Anda, bahkan Anda mungkin menjadi terlalu sensitif terhadap cara orang lain bersikap dan berbicara kepada Anda. Mungkin Anda mulai menyesuaikan perilaku Anda agar orang lain menyukai, menghormati, dan menerima Anda. Anda mulai menuruni lereng yang licin untuk mengkompromikan keunikan Anda dalam upaya mendapatkan respek dan penghargaan dari orang lain. Dalam tingkatan yang lebih besar atau lebih kecil, kita semua memiliki rasa takut dan berpikir bagaimana orang lain melihat kita. Orang
Orang dewasa dengan harga diri yang rendah sangat sensitif terhadap pendapat orang lain. Seringkali sampai ke titik di mana mereka tidak dapat membuat keputusan tanpa mendapatkan persetujuan orang lain. Seorang suami tidak akan membuat keputusan pembelian tanpa mendapat persetujuan dari istrinya. Atau seorang istri tidak akan membuat keputusan pembelian tanpa mendapat persetujuan suaminya. Anak yang baru saja dewasa tidak akan membuat keputusan pembelian tanpa persetujuan orang tuanya. Orang-orang tidak membeli sesuatu tanpa bertanya kepada teman-teman, pengacara, akuntan, atau penasihat mereka. Dalam bisnis, orang tidak akan mengambil keputusan tanpa memperlihatkan seluruh materinya kepada satu atau beberapa orang demi mendapatkan persetujuan mereka. Dalam penjualan, takut terhadap penolakan bermanifestasi dengan sendirinya menjadi rasa takut untuk mengunjungi seseorang. Rasa takut terhadap penolakan berada di akar keengganan yang Anda rasakan untuk mencari calon pelanggan baru bagi setiap produk atau jasa Anda. Takut terhadap penolakan menyebabkan stres, kegelisahan, dan bahkan depresi. Takut terhadap penolakan melumpuhkan perilaku pendekatan pelanggan dan menurunkan efektivitas tenaga penjual di setiap tahapan proses penjualan. Takut terhadap penolakan adalah alasan utama membuat begitu banyak orang keluar dari bidang penjualan, menyalahkan perusahaan dan manajemen, dan kemudian memilih pekerjaan dengan gaji jauh lebih kecil dari yang dapat mereka hasilkan. Takut terhadap penolakan dapat bermanifestasi dengan sendirinya dalam berbagai cara, dan tidak semua tenaga penjual mengalami rasa takut yang sama. Misalnya, harga diri yang rendah dan perasaan inferior yang menyebabkan rasa takut terhadap penolakan membuat beberapa tenaga penjual merasa tegang dan canggung dalam mengunjungi calon pelanggan yang dianggapnya lebih baik daripada mereka secara sosial atau ekonomi. Tenaga penjual semacam ini tidak akan menjadi efektif. Tenaga penjual semacam ini tidak akan menjadi eksekutif senior atau orang-orang profesional karena mereka tidak cukup baik. Seorang penjual yang lebih tua menceritakan kepada saya belum lama ini tentang beberapa orang teman sekolahnya yang sekarang menjadi eksekutif senior di perusahaan besar. Ia membanggakan hubungan pertemanannya dengan orang-orang ini yang telah dipeliharanya selama beberapa tahun. Kemudian saya bertanya kepadanya, berapa banyak dari mereka yang menjadi pelanggannya? Jawabannya adalah tidak ada. Keengganan membuatnya tertahan untuk melakukan pendekatan walaupun ia tahu bahwa mereka akan membeli jasa yang dijualnya dari perusahaan lain dalam jumlah besar. Banyak tenaga penjual takut menjual kepada teman dan kolega karena takut orang-orang itu akan menolak atau mencela pilihan karir mereka. Ada kalanya tenaga penjual merasa malu berkecimpung di bidang penjualan dan akibatnya mereka takut melakukan pendekatan kepada hampir semua orang yang mereka kenal untuk menawarkan produk dan jasa mereka. Rasa takut terhadap penolakan yang paling umum adalah yang terkait dengan pendekatan kepada orang asing, orang yang tidak Anda kenal, dan yang belum pernah berbincang dengan Anda di masa lalu. Rasa takut tidak diterima yang sering terjadi ini adalah perusak terbesar bagi karir penjualan yang menjanjikan. Ini adalah rasa takut bahwa seseorang akan mengatakan sesuatu yang tidak baik atau saya tidak tertarik. Rasa takut terhadap penolakan selalu merupakan rasa takut tidak disukai oleh orang lain. Ini adalah ketakutan terhadap kekasaran, kritik, atau sesuatu yang sifatnya negatif. Rasa takut terhadap penolakan adalah rasa takut untuk mendengar kata tidak. Dan bagaimanapun juga, jika Anda memiliki ketakutan terhadap kata tidak, berarti Anda telah memilih bidang yang salah untuk mencari nafkah. Titik awal untuk mengatasi rasa takut terhadap penolakan adalah dengan menyadari hal ini, yaitu bahwa penolakan tidak bersifat pribadi. Saya ulangi, penolakan tidak bersifat pribadi.
Penolakan tidak ada kaitannya dengan Anda sebagai manusia. Calon pelanggan tidak cukup kenal mengenai Anda. Calon pelanggan tidak cukup baik mengenal Anda untuk dapat menolak Anda sebagai seorang individu. Penolakan ini hanya terkait dengan situasi dan kepribadian calon pelanggan, dan sama sekali tidak terkait dengan kepribadian, integritas, dan kompetensi Anda. Sekali lagi, penolakan tidak bersifat pribadi. Penolakan adalah reaksi standar terhadap hampir semua penawaran penjualan dalam masyarakat komersial. Sekali lagi, penolakan tidak bersifat pribadi. Penolakan adalah reaksi standar terhadap hampir semua penawaran penjualan dalam masyarakat komersial. Beberapa dari pelanggan terbaik Anda mungkin adalah orang-orang yang memberi respon negatif terhadap pendekatan pertama Anda. Hal ini sudah dapat diperkirakan. Rata-rata orang dihujani oleh ratusan pesan komersial setiap hari, baik itu di TV, radio, koran, majalah, surat kabar, dan telepon ataupun internet. Serta telepon dipenuhi dengan penawaran produk dan jasa. Reaksi awal calon pelanggan terhadap Anda, bahkan jika ia ingin memerlukan produk yang Anda jual karena terlalu banyaknya iklan, akan selalu bersifat negatif. Pelanggan prospektif adalah orang-orang yang sibuk, bahkan terlalu sibuk dengan aktivitas dan tuntutan atas waktu mereka. Tugas Anda adalah bersikap tenang, sabar, dan gigih, serta menyadari bahwa tidak ada kata-kata calon pelanggan yang akan mempengaruhi Anda, karena itu tidak bersifat pribadi. Belum lama ini, seorang pria datang menemui saya dalam sebuah seminar penjualan di Louis dan mengatakan bahwa saya pernah menyampaikan sesuatu dalam seminar sebelumnya yang telah mengubah hidupnya. Kisah hidupnya penuh dengan pelajaran berharga. Ia bercerita bahwa setahun yang lalu karir penjualannya berada di ambang kehancuran. Ia sangat tidak menyukai pendekatan kepada calon pelanggan karena merasa takut akan hal itu. Ia memiliki rasa takut terhadap penolakan yang luar biasa karena pengalaman sebelumnya. Oleh karena itu, ia membenci pendekatan terhadap calon pelanggan. Ia semakin jarang melakukannya dan penjualannya pun menurun setiap bulan. Ia tahu bahwa tidak lama lagi ia akan dikeluarkan dari perusahaannya. Ia menghadiri seminar saya dan mendengar saya mengatakan, penolakan tidak bersifat pribadi. Kalimat itu ibarat sebuah tamparan di wajahnya. Ia menyadari bahwa tidak ada hal lain yang menyebabkan kejatuhan karirnya selain rasa takutnya yang luar biasa untuk menelpon orang yang belum pernah dikenalnya. Ialah penyebab rasa sakit secara emosional dan finansial pada dirinya sendiri dan keluarganya. Hanya karena ia membiarkan ketakutannya merampas hal terbaik yang dimilikinya, bukannya mengatasi ketakutannya. Itulah yang membuatnya bangkit. Ia bertekad akan melakukan apa saja untuk unggul dalam pendekatan pelanggan, baik melalui telepon maupun kunjungan. Ia memulai program belajar. Ia mulai mendengarkan rekaman tentang pendekatan pelanggan dan penjualan di mobilnya. Setiap hari, ia membaca buku dan artikel tentang pendekatan pelanggan. Ia memulai kegiatan lebih awal setiap pagi untuk menerapkan keterampilan dalam pendekatan pelanggan. Dalam waktu 6 bulan, ia bukan sekedar mencari pelanggan terbaik di perusahaannya. Dalam 6 bulan, ia bukan sekedar pencari pelanggan terbaik di perusahaannya, tetapi penjualannya sudah meningkat lebih dari 400%. Lebih jauh lagi, ia baru saja dipromosikan ke posisi manajer penjualan di perusahaannya dan dipindahkan ke Louis dengan gaji yang besar. Ia memiliki anggaran pengembangan untuk kantor baru dan mengendalikan semua tenaga penjualannya. Dalam waktu kurang dari setahun, ia telah mengubah hidupnya dan karirnya
dengan mengubah dirinya sendiri dan menghapus rasa takut terhadap penolakan yang selama ini membuatnya tertahan. Ia mengubah citra dirinya dan kini memandang dirinya sebagai seorang prospektor ulung. Citra dirinya yang baru menentukan cara berpikir, merasakan, dan berperilaku. Dan calon pelanggan meresponnya dengan sangat terbuka dan penuh minat. Ia menyadari bahwa sikap dan sikapnya itu sajalah yang telah menentukan hasil-hasilnya. Tugas nomor 1. Subbab berikutnya yaitu tugas nomor 1. Rasa takut masih dan selalu menjadi salah satu musuh terbesar manusia. Rasa takut merupakan hambatan terbesar bagi kesuksesan dalam hidup dan karir Anda. Rasa takut tidaklah terlihat dan bersifat merusak. Perasaan ini melanda Anda jauh di pikiran bawah sadar Anda dan menyebabkan Anda melihat dunia secara negatif daripada positif. Rasa takut membuat Anda mengartikan berbagai peristiwa yang terjadi pada diri Anda secara negatif. Rasa takut membuat Anda hanya berhubungan dengan orang lain yang berpikir dan berperasaan sama. Anda saling memperkuat rasa takut dan keyakinan satu sama lain. Hasil kumulatifnya akan sangat tragis bagi kepribadian dan karir penjualan Anda. Agar Anda mencapai kesuksesan besar dalam penjualan, menghilangkan rasa takut yang mempengaruhi kehidupan Anda adalah tugas nomor 1. Saya ulangi, agar Anda mencapai kesuksesan besar dalam penjualan, menghilangkan rasa takut yang mempengaruhi kehidupan Anda adalah tugas nomor 1. Ada hubungan terbalik antara rasa takut dan harga diri. Seperti sebuah jungkat-jungkit. Semakin besar rasa takut, semakin rendah harga diri Anda. Tapi semakin besar harga diri Anda, rasa takut Anda semakin rendah. Segala sesuatu yang Anda lakukan untuk menaikkan harga diri Anda akan menurunkan rasa takut yang menahan Anda. Dan segala sesuatu yang Anda lakukan untuk menurunkan rasa takut akan menaikkan harga diri Anda dan meningkatkan kinerja Anda. Semua rasa takut itu dipelajari melalui pengulangan peristiwa yang menyebabkan rasa takut atau pemikiran tentang semua peristiwa tersebut. Oleh karena itu, rasa takut ditinggalkan melalui tindakan berani yang berulang-ulang untuk melawan respon takut. Oleh karena itu, rasa takut dapat kita tinggalkan melalui tindakan kita yang berani yang berulang-ulang untuk melawan respon takut. Misalnya, jika Anda takut melakukan kunjungan, cara untuk mengatasi rasa takut ini adalah dengan menghadapinya berulang kali sampai rasa takut itu hilang. Artinya, lakukanlah kunjungan berulang-ulang sehingga rasa takut Anda akan hilang. Ini disebut menurunkan kepekaan secara sistematis atau systematic densitization. Anda terus melakukannya sampai tidak ada lagi rasa takut di dalam diri Anda. Ini adalah cara terbaik dan paling efektif dalam membangun keberanian dan kepercayaan diri di setiap bidang kehidupan. Seperti dikatakan oleh Ralph Waldo Emerson, lakukan sesuatu yang Anda takuti, maka kematian rasa takut itu sudah pasti. Cara lain untuk mengatasi rasa takut terhadap penolakan adalah berbicara sambil berdiri. Rasa takut tertentu akan terikat bersama seperti kawat di dalam pikiran bawah sadar. Dan arus pendek dari salah satu rasa takut akan menyebabkan terjadinya arus pendek rasa takut lainnya dalam sirkuit yang sama. Salah satu rasa takut yang terikat menjadi satu dengan rasa takut terhadap penolakan adalah rasa takut untuk berbicara di depan publik. 54% orang dewasa di Amerika menempatkan rasa takut berbicara di depan publik lebih tinggi dari rasa takut terhadap kematian.
Ketika Anda belajar berbicara sambil berdiri dengan menjadi anggota Toastmaster Internasional dan menghadiri pertemuan mingguannya atau mengambil kursus Dale Carnegie misalnya, Anda menjadi lebih percaya diri dan yakin terhadap diri sendiri ketika berinteraksi dengan orang lain secara tatap muka. Ketika Anda menjadi pembicara publik yang kompeten, segera Anda menjadi lebih berpengaruh dan persuasif dalam pendekatan pelanggan dan aktivitas penjualan lainnya. Saya memberikan saran ini kepada sebuah seminar penjualan 2 tahun yang lalu. Kira-kira setahun kemudian, seorang pebisnis datang menemui saya dan mengatakan bahwa saran tersebut telah membantunya. Ia berkata bahwa setelah meninggalkan seminar tersebut, ia segera bergabung dengan kelompok Toastmasters lokal dan mulai menghadiri pertemuan mingguannya secara teratur. Dalam waktu 6 bulan, ia telah mengatasi rasa takutnya selama ini untuk berbicara di depan khalayak umum. Ia bekerja di suatu perusahaan engineering sebagai pekerja di belakang meja, tetapi kepercayaan dirinya yang meningkat menjadi perhatian atasannya. Suatu hari atasannya bertanya kepadanya apakah ia bersedia memberikan presentasi di depan anggota direksi perusahaan, yaitu perusahaan klien, tentang sebuah proyek yang mereka usulkan. Ia menerima tugas tersebut dengan sedikit gemetar, tetapi ia benar-benar mempersiapkan diri dan kemudian melakukan presentasi tersebut. Ketika kembali ke kantor, klien prospektif telah menelepon sang atasan dan mengatakan bahwa mereka memberikan pekerjaan tersebut dan juga presentasi yang diberikan telah membuat mereka terkesan. Sekarang, katanya, perusahaan mengirimnya keluar untuk bertemu dengan klien sedikitnya 2 kali seminggu. Ia telah menerima 2 kali promosi dan penghasilannya meningkat sebesar 40% dalam 12 bulan terakhir. Ia memiliki ruang kerja sendiri dengan seorang sekretaris dan terlibat dalam semua rapat staf senior. Karirnya berada di jalur cepat dan ia merasa sangat bahagia sejak belajar menghadapi dan mengatasi ketakutannya. Itu adalah titik balik dalam hidupnya. Kesuksesan penjualan tidak harus berasal dari pendekatan pelanggan. Kesuksesan penjualan berasal dari keinginan yang besar untuk menghubungi calon pelanggan baru. Kesuksesan penjualan berasal dari hasrat untuk menyajikan produk atau jasa Anda sebagai solusi bagi permasalahan mereka. Kesuksesan penjualan berasal dari hasrat untuk memperlihatkan kepada calon pelanggan bahwa keberatan mereka tidak beralasan. Kesuksesan penjualan berasal dari hasrat untuk meminta calon pelanggan membuat keputusan pembelian saat itu juga. Kesuksesan penjualan berasal dari hasrat untuk meminta rujukan dan mencari cara untuk menjual lebih banyak kepada satu pelanggan. Dan hasrat yang besar berasal dari harga diri yang muncul secara alamiah ketika Anda telah menghadapi dan menghilangkan rasa takut terhadap penolakan.